Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sri Kandi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Endah, kita simak tayangan berikut ini mengenai Sarwendah Badminton Club. Ini kan Mbak Endah ini memiliki GOR sendiri ya, GOR bulu tangkis sendiri. Ini memang impian dari awal pada saat menjadi pemain ingin memiliki GOR sendiri atau ada motivasi lain? Awalnya ya saya punya motivasi. Jadi gini, waktu saya masih usia 10 tahun itu ada satu klub. Saya itu berlatih di wilayah Jakarta Timur. Jadi ada satu klub itu bagus banget itu kebanyakan dikuasai oleh pemain putri gitu lah. Saya berangkat saya nanti mau punya klub seperti ini, saya pengen banget gitu loh. Nah, terus saya berlatih keras, akhirnya saya bisa jadi pemain andalan ya. Pokoknya harus jadi pemain andalan. Nah, terus saya bilang ke orang tua saya nanti setelah pensiun saya mau jadi pelatih. Kenapa? Gitu. Saya ingin punya kepuasan. Kenapa? Saya pernah melakukannya untuk pelatih saya. Jadi saya lihat pelatih saya pada saat kita masuk final All Indonesia Final di All England itu ada terlihat kebanggaan, terharu. Saya ingin seperti itu. Apabila kita menyoroti kondisi kekinian bulu tangkis di Indonesia, banyak kemudian mengatakan kenapa tunggal putri terutama tidak bisa secemerlang pada saat Mbak Endah ataupun seorang Susi Susanti berlaga pada saat itu. Ya, kalau melihat prestasi tunggal putri ya, ini PR sebenarnya, kerjaan rumah untuk kita semua ya. Kalau kita lihat, kesempatannya sudah diberikan, fasilitas sudah oke, ya kan. Latihan pagi sore, malah ada tambahan juga gitu loh. Saya dengar juga seminggu ada 2 kali ada tambahan. Dan saya kembalikan lagi kemana? Ke anaknya sendiri. Gitu. Dan ada kerjasama dengan pelatih. Emang kalau untuk melatih tunggal putri sekarang ini emang menurut saya sih nggak gampang lah ya. Itu perlu ya kerja keras, disiplin, dan juga kemauan dan motivasi tinggi harus total juga. Gitu. Oke. Artinya apa yang pertama kali harus dibenahi untuk atlet bulu tangkis saat ini? Apakah dari segi latihan teknisnya, mentalnya, atau seperti apa Mbak Endah? Kalau secara teknis kan sudah diberikan oleh pelatih ya. Saya rasa ya mungkin mental ya, mental juga kemauan. Nggak mau kalahnya di lapangan itu seperti apa gitu loh ya. Di dalam kepelatihan itu harus dilihat juga sih anaknya ini mau bersaing nggak gitu. Ya, mau kerja keras nggak? Dia mau berpikir, ya harus berpikir dan harus mau belajar terus seperti itu. Oke. Tapi mencetak bibit unggul seorang atlet yang mungkin sangat muda ataupun baru ini seperti apa sih seharusnya yang dilakukan? Yang sudah dilakukan oleh PBSI sekarang kan udah benar ya. Jadi untuk senior dan junior kan dipisah ya, dipisah. Jadi yang untuk yang pratamanya ini kan udah disiapkan nanti untuk generasi berikutnya ya, untuk menggantikan kakaknya nanti. Kalau untuk kesempatan bertanding, apakah menurut Mbak Endah sudah cukup saat ini? Di dalam negeri, luar negeri? Saya rasa udah cukup ya. Biasanya kalau satu tahun untuk pemain itu biasanya diberikan pertandingan itu 12 event ya. Itu. Dan itu sudah cukup untuk kemudian melatih mental dan juga gaya bermain dari seorang atlet? Oh, sudah cukup itu. Menurut saya sudah cukup. Oke. Dari Mbak Endah sendiri sudah punya GOR sendiri, sudah punya sekolah bulu tangkis sendiri. Apalagi sih Mbak kira-kira impian yang ingin diwujudkan oleh seorang Mbak Endah? Impian saya sih nggak pernah putus ya. Saya selalu
punya cita-cita ingin mencetak, maksud artinya bukan mencetak jadi pemain, pasti pemain bagus ya. Artinya kan kalau dari saya kan jenjangnya kamu juara ini dulu deh, nasional dulu, baru nanti ke pelatnas. Setelah pelatnas kan yang melatih bukan saya, pelatih lain nanti kan diserahkan ke PBSI itu aja. Jadi setiap ada event itu tantangan saya. Jadi selalu saya menyiapkan pemain untuk pencapaian untuk prestasi lebih tinggi aja. Dan rasanya ketika pemain binaan Mbak Endah kemudian juara nasional dan akhirnya ternyata masuk ke pelatnas, ini seperti apa sih? Yang pasti saya bangga lah ya, terharu. Jadi itu saya pernah ada satu pemain masuk ke pelatnas itu juga dengan perjuangan ya, latihan juga pagi sore dan tetap dia sekolah itu dengan melakukan apa ya, seleksi, akhirnya dia apa yang dicita-citakan terwujud. Ya apa sih cita-cita kamu? Pelatnas. Anda optimistis dunia bulu tangkis Indonesia bisa kembali berjaya setidaknya seperti ketika Mbak Endah berlaga dulu? Harus optimis karena saya tidak khawatir. Kenapa? Karena kita banyak bibit dan generasi yang sekarang ini bagus-bagus ya. Itu. Oke. Artinya apa pesan Anda ataupun mungkin motivasi yang ingin diberikan oleh Mbak Endah kepada mungkin atlet-atlet muda di sana yang saat ini sedang berjuang untuk berprestasi tidak hanya di nasional tapi juga di ajang internasional? Ya, tetap berjuang, tidak boleh menyerah sebelum berakhir ya. Ibaratnya kalau bola belum jatuh tuh harus dikejar dan tetap berlatih keras, selalu mau belajar dan raihlah mimpimu setinggi-tingginya. Oke, terima kasih Mbak Endah. Intinya adalah jangan pernah menyerah. Kita akan terus dukung atlet-atlet muda untuk bisa berprestasi, mengukir prestasi seperti yang telah dilakukan oleh Mbak Endah di dunia bulu tangkis Indonesia. Terima kasih atas berbagi kisah dan pengalamannya Mbak Endah kali ini dalam Sri Kandi. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Sri Kandi untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Sri Kandi setiap hari Kamis pukul 22:05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.